Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Pina Nopitasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Qawaidul Khamsah adalah ilmu fikih yang berhubungan dengan ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, al-muru bimaqasidina, yaitu segala sesuatu tergantung tujuannya. Dasar hukum kaidah ini adalah innama amalu binniyat. Sahnya perbuatan tergantung niat. Ulama membahas niat dari 7 bagian, yaitu hakikat, hukum, tempat, waktu tata cara, syarat, dan tujuan niat. Waktu niat adalah untuk membedakan ibadah dari adat yang serupa dengan niatnya. Adapun contohnya untuk membedakan antara ibadah dan adat. Yang pertama itu wudu dan mandi janabah. Kalau dalam ibadah tersebut aktivitas yang sama dengan kebiasaan adat atau seperti membersihkan badan, mencari kebenaran, dan maka niat disyariatkan untuk membedakan keduanya. Yang kedua itu puasa, sama halnya dengan orang yang tidak memiliki makanan dan minuman, tidak selera atau sunat. Membedakan tingkatan ibadah wajib atau sunnah harus ada penyebutan qobliyah atau ba'diyah. Adapun yang kedua penjelasannya al-yaqinu la yujalu bisyakkin, artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Seperti ada kaidah bahwa makana ala makana, yaitu keadaan yang ada menetapi keadaan sebelumnya, seperti orang yang meyakini dirinya suci atau punya wudu, lalu ragu apakah berhadas, semisal turut atau tidak, maka dihukumi suci. Yang kedua ada kaidah baro'ah az-zimmah, yaitu bebas dari menanggung hal-hal hak-hak orang lain ketika hak-hak tersebut tidak menjadi tanggungan seseorang. Yang ketiga itu ada kaidah yang menyebutkan dimana artinya orang yang ragu apakah telah melakukan sesuatu atau belum, sesungguhnya ia belum melakukannya. Contohnya orang yang ragu telah meninggalkan kunut, dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, selanjutnya ada al-asyal al-azam, yang artinya hukum asal pada hak adami, tidak ada ketetapan atau tanggungan pada orang lain. Nah, yang terakhir itu ada al-asyariku li hadis takdirun bi aqsal zaman, yang artinya hukum asal setiap perkara yang baru datang adalah mengingkarinya, terjadi pada waktu yang paling dekat. Nah, untuk yang ketiga itu ada al-masqatu tajlibu tasni, yaitu kesulitan menuntut kemudahan. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi yuridullahu bikumul yusri wala yuridullahu bikumul usri, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, yaitu sebab-sebab susah. Nah, sebab-sebab susah itu atau kemudahan itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu safar atau berpergian, contohnya seperti ketika dalam perjalanan jauh, terus meninggalkan sholat Jumat, menjamak sholat sunnah di atas kendaraan, dan gugurnya sholat fardu dengan taharan tayamum. Nah, yang kedua itu ada sakit, contohnya duduk atau tidur dalam sholat fardu, terus tidak berjamaah dan masih mendapatkan pahala jamaah, terus tidak puasa pada bulan Ramadan, mengkonsumsi barang daging. Yang ketiga itu ada ikrah atau keterpaksaan, terus ada nisyan atau lupa, terus jal ketidaktahuan, terus ada kesulitan, dan terakhir sifat kurang. Nah, untuk yang keempat itu penjelasan mengenai al-dororu yujalu, yaitu bahaya harus dicegah.
antaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacat yang merugikan pembeli. Nah, terakhir itu yang kelima ada al-adatu muhkamatun, yang artinya kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Hadis Nabi ma'aro albul muslimuna hasanah fahuwa indallahi hasan, yang artinya apa yang dilihat atau dianggap baik seorang muslim maka menurut Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Nah, hukum di sini itu dibagi menjadi 5, yaitu ada wajib. Dan wajib itu dibagi menjadi 2, ada wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain itu contohnya seperti sholat, dan wajib kifayah itu contohnya sholat mayit. Adapun haram, nah haram di sini juga dibagi menjadi haram itu al-khamru humul khaba'ith, artinya pangkalnya keburukan adalah hamar. Nah, untuk hukum itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada wajib. Nah, untuk wajib di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama wajib ain dan wajib kifayah. Nah, untuk wajib ain itu contohnya sholat, wajib kifayah itu contohnya menyolatkan mayit. Sholat mayit. Nah, terus ada haram. Haram itu al-khamru humul khaba'ith, pangkalnya keburukan adalah hamar. Untuk ketiga itu sunat. Sunat itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada sunat muakkad, contohnya seperti roti. Ada sunat ghairu muakkad, yaitu sholat mutlak. Nah, untuk yang keempat itu dibagi menjadi 3. Yang keempat itu makruh. Ada makruh hisi, aridi, dan dati. Nah, untuk terakhir itu mubah, contohnya hadiah. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai fikih